Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Samsul Buhari, praktisi talent mapping. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dua bakat pada klaster stripping talent, yaitu bakat arrangers dan bakat restoratif. Apa itu bakat arrangers? Bakat arrangers adalah bakat yang apabila dominan pada seseorang, maka orang tersebut selalu senang dan berusaha mengatur semuanya, meluruskan dan meluruskan lagi sampai merasa yakin telah mengaturnya dalam konfigurasi yang sangat produktif. Juga ia dapat mengorganisir dan memiliki fleksibilitas yang membantunya untuk mengatur sesuatu. Selalu berusaha memikirkan kembali atas sesuatu. Slogannya adalah pasti ada jalan yang lebih baik. Sebagai contoh, orang dengan bakat ini sangat ingin menata segala hal yang menurutnya tidak tertata pada tempatnya. Apa yang ia tata itu akan membuat pekerjaan, terutama dalam tim, makin efektif dan efisien. Jadi, orang yang memiliki bakat arrangers ini adalah seorang pribadi yang secara alami senang bekerja dengan penataan yang paling efektif, menghemat waktu dan sumber daya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi maksimal. Dan orang yang berbakat arrangers ini kreatif menata dan mengorganisasikan sebuah sistem. Adapun kekuatan inti orang berbakat arrangers ini menata sistem kerja. Adapun kebutuhannya adalah butuh bebas bereksperimen, mencoba cara baru. Sebuah lingkungan yang dinamis, leluasa, tanpa sekat birokrasi atau aturan-aturan. Apa potensi kekuatan yang dimiliki oleh orang yang berbakat arrangers, dan potensi kekuatan itu didukung oleh kombinasi bakat arrangers dengan bakat common dan bakat strategi. Tipe kekuatan arrangers yaitu mampu menata kembali tugas yang efisien. Bakat arrangers berkombinasi dengan bakat achiever, konsistensi dan responsibility. Tipe kekuatannya adalah distributor, yaitu dapat menyebarkan banyak barang ke banyak tujuan secara efisien dan tuntas. Dari tipe kekuatan yang ada, potensi kekuatan yang muncul adalah coordinating, yaitu mengatur pembagian tugas kepada beberapa orang agar mereka dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Strategizing, kegiatan memilih dan menentukan rute atau jalan terbaik menuju sasaran yang belum tentu orang lain memikirkannya. Analyzing, mencari alasan atau sebab dengan seksama untuk membuktikan latar belakang terjadinya sesuatu atau kemungkinan di masa depan. Bagaimana cara mensiasati jika bakat arrangers ini terbatas atau lemah? Adalah bisa dengan cara melatih diri, menguasai mekanisme kerja yang efektif dan efisien yang sudah terbukti di bidang tersebut. Mencari alternatif cara kerja yang bisa dipakai ketika menghadapi situasi sumber daya yang banyak. Bertanya kepada ahli atau orang yang telah memiliki pengalaman kerja pada bidang tersebut. Contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat arrangers adalah antara lain supervisor, manajer, event organizer, programmer, maupun koordinator. Dan bagi orang yang memiliki bakat arranger yang kuat, perlu diantisipasi karena kadang tidak memperhatikan kemampuan anggota tim yang ada untuk beradaptasi dengan perubahan yang diciptakannya. Selanjutnya, saya akan membahas bakat restoratif, yaitu bakat seseorang yang mahir mengelola masalah.
Mereka pandai memeriksa apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Pribadi ini senang dan pandai memperbaiki masalah atau sesuatu yang rusak, termasuk terhadap segala sesuatu yang sedang berfungsi tidak normal. Bagi orang yang berbakat restoratif ini, proses, rencana, taktik, seperti juga barang, bahkan manusia, semuanya dapat dibuat menjadi lebih baik. Orang restoratif ini cirinya senang menganalisis, mendiagnosis, dan memecahkan masalah. Sebagai contoh, orang dengan bakat ini ketika menghadapi sesuatu yang harus diperbaiki atau dipulihkan, dengan antusias dan tekun mencoba berbagai cara menentukan yang lebih baik. Dalam proses pemulihan atau memperbaiki sesuatu, walau dihadapi berulang kali, namun menjadi tantangan sendiri dan semakin membuatnya bersemangat, karena ia akan menjadi sangat puas jika mampu mengembalikan sesuatu ke fungsi semula. Karena dilakukan berulang-ulang, orang tersebut menjadi ahli, di mana dia cepat memperbaiki, kualitasnya menjadi baik, dan menguasai berbagai ragam perbaikan. Jadi, orang yang memiliki bakat restoratif ini adalah seorang pribadi yang secara alami senang memecahkan masalah dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan segala sesuatu menjadi berfungsi dengan baik. Adapun kekuatan inti orang berbakat restoratif ini mengembalikan kondisi normal, dan kebutuhannya adalah butuh setiap hari ada masalah atau kerusakan yang butuh untuk diperbaikinya. Butuh leluasa menentukan cara memperbaiki kerusakan. Adapun potensi kekuatan yang ada pada orang yang memiliki bakat restoratif dan potensi kekuatan didukung oleh kombinasi bakat restoratif dengan bakat analytical dan belief, maka tipe kekuatan restorer, yaitu mampu menangani proses penyembuhan penyakit dan memberikan layanan yang baik bagi pasien. Bakat restoratif dengan bakat konsistensi, tipe kekuatannya adalah orator, yang mana dapat menjaga fungsi kerja peralatan yang digunakan dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara rutin. Dari tipe kekuatan yang ada tadi, potensi kekuatan yang muncul adalah advising, memberikan nasihat atau saran kepada orang lain. Maintaining, memelihara fungsi mesin, sistem, peralatan atau bangunan. Restoring, memperbaiki sesuatu atau pemulihan seseorang agar kembali kepada kondisi semula. Testing, yaitu melakukan pengujian atau pembuktian apakah sesuatu telah bekerja dengan benar sesuai fungsi yang diharapkan. Bagaimana cara mensiasati jika bakat restoratif ini terbatas atau lemah? Yaitu bisa dengan menggunakan referensi penyelesaian masalah yang sudah pernah efektif. Gunakan bakat kuat Anda, misalnya bakat communication, bakat harmoni, bakat empati yang terkait dengan hubungan interpersonal. Juga bisa menggunakan bakat lain dan upaya menemukan solusi, misalnya bakat analitik, konsistensi, idea maupun maximizer. Contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat restoratif adalah dokter, konsultan perusahaan, customer service, terapis, montir, mekanik, maupun konselor. Dan bagi orang yang memiliki bakat restoratif yang kuat, perlu juga diantisipasi, karena kadang tanpa sadar fokus hanya pada masalah. Kadang merasa paling ahli menilai masalah. Adapun persamaan antara bakat Rangers dengan restoratif adalah kedua bakat tersebut akan teraktualisasi jika berhadapan dengan perspektif sistem. Pada orang berbakat Rangers menginginkan sistem tertata secara efektif dan efisien. Dan pada orang yang berbakat restoratif menginginkan sebuah sistem tetap dalam kondisi normal. Adapun perbedaan kedua bakat tersebut pada bakat Rangers, yaitu pribadi yang mahir menata dan mengatur sistem atau prosedur,
Sedangkan pada bakat restoratif, pribadi yang mahir mengelola dan memperbaiki sistem atau prosedur yang ada. Jadi, bakat arrangers menata sistem kerja, sedang bakat restoratif mengembalikan sistem pada kondisi yang normal. Demikian pembahasan saya mengenai bakat arrangers dan bakat restoratif. Semoga dari pembahasan bakat kali ini ada manfaatnya, dan marilah kita menemukan kekuatan dari bakat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sampai jumpa pada pembahasan bakat yang lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.